time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tera Anissa. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman semuanya buat mikir bareng. Pernah gak sih kalian lihat video yang bikin haru atau bikin kalian ikut tersentuh? Kayak video orang yang lagi nolongin orang lain, saling jaga antar umat beragama, atau gotong royong ketika ada musibah. Nah, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebenarnya ternyata itu semua adalah bentuk nyata dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila? Jadi, yuk kita bahas Pancasila lewat momen-momen yang pernah viral di FYP kita semua. Sila pertama berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utama dari sila ini adalah saling menghormati keyakinan dan kebebasan beribadah. Kita bisa lihat contoh dari video yang viral, seperti saat anggota Banser NU menjaga gereja di malam Natal. Bahkan, sampai ada yang rela kehilangan nyawa demi menjaga ratusan jemaat yang sedang beribadah. Dan yang paling menyentuh saat tokoh agama yang berbeda keyakinan duduk berdampingan, masing-masing berdoa dengan caranya, tapi saling menghargai. Berbeda cara beribadah, tapi tetap berdampingan. Disitulah makna dari ketuhanan yang Maha Esa, bukan memaksakan kebersamaan, tapi saling menghormati dalam perbedaan. Sila kedua mengajarkan kita tentang nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlakuan yang beradab terhadap sesama. Kita sering lihat ada orang tua yang tetap berjualan meski sudah renta di pinggir jalan, bawa dagangan sederhana, mungkin hanya demi makan hari itu. Tapi yang bikin terharu adalah ketika ada orang yang datang, tidak banyak bicara, langsung borong semuanya, dagangan dibeli habis, kakeknya dikasih senyum, kadang juga diberi uang lebih tanpa diminta. Semua itu bukan soal uang, tapi soal empati, soal peduli terhadap yang lemah. Dan inilah kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu tanpa menghakimi, peduli tanpa syarat. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya, kita semua, apapun suku, agama, bahasa, warna kulit, budaya, tetap satu. Kita Indonesia. Dan ini bukan cuma teori. Di media sosial, kita sering banget lihat momen-momen nyata dari persatuan itu. Misalnya, pas terjadi bencana besar, kayak gempa, banjir, atau kebakaran, tanpa diminta, orang-orang dari seluruh penjuru negeri datang membantu. Ada yang kirim makanan, selimut, uang, ada yang turun langsung bantu evakuasi. Semuanya bergerak karena rasa peduli, bukan karena perintah. Mereka nggak tanya kamu dari suku mana, agamamu apa, tinggal di mana. Karena saat ada yang susah, kita semua ikut susah. Dan momen lain yang bikin merinding, pas timnas sepak bola Indonesia main. Semua orang dukung bareng-bareng, dari warung kopi kecil sampai layar lebar di alun-alun kota. Semua nonton dan bersorak untuk satu tim, Indonesia. Gak peduli kamu dari timur atau barat, dari kota atau desa. Saat timnas cetak gol, semua loncat, teriak, peluk-pelukan. Teriakan itu satu, Indonesia. Rasanya kayak lupa perbedaan, yang ada cuma rasa bangga jadi bagian dari negeri ini. Itulah arti persatuan, bukan berarti kita harus sama, tapi kita tetap berdiri bersama. Sila keempat ngajarin kita pentingnya musyawarah. Artinya, semua orang punya hak buat menyampaikan pendapat, dan keputusan diambil dengan bijak, bukan karena paksaan. Contohnya bisa kita lihat di momen pemilihan ketua OSIS. Biasanya, sebelum pemilu, ada sesi debat antar kandidat, semua siswa nonton, dengerin visi misinya, lalu milih yang paling mereka percaya, bisa mewakili suara mereka. Ini bentuk nyata demokrasi di sekolah, yang mirip banget sama sistem pemilu di negeri kita. Kita dilatih sejak muda buat ngerti pentingnya dengerin pendapat orang lain, ngasih suara, dan menghargai hasil musyawarah bersama. Dan bukan cuma pemilunya aja yang penting, tapi juga proses diskusinya. Siapapun yang dipilih adalah hasil dari keputusan bersama. Sila kelima adalah tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, semua orang tanpa lihat latar belakang, status, atau pekerjaan punya hak yang sama untuk hidup layak. Kadang kita lupa
Di sekitar kita masih banyak yang harus kerja keras hanya untuk makan hari ini. Tapi lewat momen sederhana seperti ini, kita diingatkan lagi. Lihat video ini, seorang ojol yang dikasih makan gratis di pinggir jalan, tidak mewah tapi penuh makna. Di tempat lain, ada kakek tua yang dapat bantuan sembako dari anak muda, gak banyak ngomong tapi bantuannya nyata. Inilah bentuk keadilan sosial yang bisa kita mulai dari diri sendiri, karena peduli sama orang lain itu juga bagian dari nilai Pancasila. Mungkin dulu kita menganggap Pancasila itu cuma teori, tapi lewat sosial media ini kita bisa lihat bahwa nilai-nilainya masih hidup. Generasi digital kayak kita bisa banget tunjukin kalau Pancasila itu bukan hal kuno, tapi panduan hidup yang bisa dijalani di dunia nyata dan di dunia maya. Jadi, yuk jangan cuma hafal Pancasila, tapi juga jalani nilai-nilainya di dalam konten, di dalam tindakan, dan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Saya Tiara Nur Anissa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan terus sebarin konten positif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.